warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwati iman fidin rahimakumullah. Mari kita bersama-sama mencoba mengupas surat 51 Ad-Dzariyat ayat yang ke-56. Ayat ini sedemikian terkenalnya, bahkan mungkin sudah berada di hati umat Islam. Bahkan alhamdulillah, kalau anak-anak kita belajar berpidato, maka tidak lupa mereka mengupas ayat ini. Saya baca kembali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau saya boleh bertanya, bentuk ibadahnya itu apa? Karena banyak sekali opsi. Apakah kita hidup di dunia ini disuruh ibadahnya dalam bentuk sholat, atau ibadah kita dalam bentuk berbagi, atau ibadah kita tidak berbuat jahat kepada orang lain? Ini banyak opsi. Maka karena banyak sekali opsi yang ada, bentuk ibadah yang diharapkan oleh Allah, maka mari kita coba lihat perjalanan Allah mengutus para nabi. Yang kita kenal dalam Al-Quran itu ada 25 nabi. Dari mulai Nabi Adam, Nuh, Idris, Soleh, dan seterusnya. Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad Rasulullah SAW sebagai khotamin nabiyyin. Kita ingat juga bahwa Rasulullah sebagai khotamin nabiyyin, sebagai penutupnya para nabi, beliau itu adalah sosok yang di dalam peri kehidupannya itu adalah contoh bagi manusia setelahnya. Namun kita tengok kembali, diutusnya para nabi dan rasul itu oleh Allah untuk apa? Allah mengutus nabi dan rasul itu untuk apa? Termasuk Allah menciptakan manusia. Itu sebetulnya punya tugas apa? Ini yang perlu kita pikirkan. Kalau kita belajar dari para nabi dan rasul yang diturunkan oleh Allah, yang diutus oleh Allah, maka diturunkannya nabi dan rasul oleh Allah itu, mereka mewujudkan kerajaan Allah, mewujudkan kekuasaan Allah. Mari kita mengambil dari Al-Quran ayat yang lain, surat yang lain, dari surat Al-Baqarah. Kita mengenal dengan ayat kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Dan kekuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi. Kalau kekuasaan Allah yang di langit, itu tidak ada satu makhluk pun yang bisa ikut campur. Itu semuanya hak mutlak kewenangan Allah, karena memang hanya Allah yang mampu. Seperti menerbitkan matahari, menurunkan hujan,
menghidupkan manusia, dan lain sebagainya, itu adalah hak mutlak kekuasaan Allah yang ada di langit. Nah, sekarang kekuasaan Allah yang di bumi, itu Allah menginginkan manusia yang mempunyai kekuasaan. Karena manusia itu pada hakikatnya itu adalah khalifatullah, wakil Allah. Jadi manusia itu berhak mengelola bumi. Akan tetapi pengelolaan itu pengelolaan yang diizinkan oleh Allah, pengelolaan yang diperkenankan oleh Allah. Yang Allah inginkan itu, Allah punya kekuasaan di bumi. Allah punya kerajaan di bumi. Maka Allah menurunkan para nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semata-mata supaya manusia itu punya kekuasaan atas nama Allah. Manusia punya kekuasaan atas nama Allah. Dari mulai Nabi Adam sampai manusia yang kedua, Nuh. Nuh disebut sebagai manusia yang kedua karena ada banjir bandang yang menenggelamkan semua manusia, dan yang selamat hanya yang ada di kapal Nuh. Dari para nabi ini, Allah menginginkan manusia punya kekuasaan atas nama Allah. Itu juga karena ada gejala manusia berkuasa mengumpulkan manusia yang lain, tetapi dia mengelola manusia yang dipengaruhinya itu bukan atas nama Allah. Nah, yang Allah inginkan dengan diturunkannya para nabi itu, manusia punya kekuasaan di bumi atas nama Allah dan dengan aturan Allah. Berjamaah itu dimulai dari Nabi Nuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tuhatibni fil ladzina dzalamu innahum mughraqun. Allah mengutus Nabi Nuh, dan buatlah kapal, buatlah bahtera, buatlah kapal, buatlah perahu mungkin saat itu, kumpulkan manusia dalam sebuah wadah. Tetapi syaratnya bi'ayunina wa wahyina. Dikumpulkannya para manusia itu dalam sebuah wadah, saat itu digambarkan sebagai kapal, tetapi syarat dikumpulkannya itu bi'ayunina wa wahyina. Orang-orang yang dikumpulkan itu diawasi dengan wahyu Allah. Nih, jadi syarat mengumpulkan manusia saat itu, saat Nabi Nuh, saat kekuasaannya Nabi Nuh, dikumpulkannya manusia bi'ayunina wa wahyina. Mereka harus diawasi dengan wahyu Allah. Nah, ini menjadi cikal bakal jamaah. Manusia mengumpulkan manusia, tetapi syaratnya diawasi dengan wahyu Allah, yang kalau dalam zaman Nabi Muhammad diawasi dengan Al-Quran. Dan itu juga Rasulullah Muhammad SAW mengumpulkan manusia, menghimpun manusia, dan Rasulullah menginginkan apa yang diinginkan Allah itu adalah mengatur manusia dengan bi'ayunina wa wahyina. Diawasi dengan wahyu Allah, yaitu Al-Quran. Nah, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh, kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Nah, di bumi inilah Rasulullah mengumpulkan manusia, kemudian mengatur mereka dengan Al-Quran. Karena yang namanya Al-Quran ini kitab undang-undang yang harus punya tempat. Allah menginginkan manusia itu punya kekuasaan di bumi dengan Al-Quran ini. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Nah, sehingga dengan
kekuasaan inilah Allah menurunkan para nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu tujuannya cuma satu. Bagaimana manusia mempunyai kekuasaan atas nama Allah. Sehingga manusia bisa mengatur sesamanya, akan tetapi sekali lagi bi'ayunina wa wahyina, diawasi dengan wahyu Allah. Maka dari contoh kehidupan para nabi, tugas manusia itu adalah mewujudkan kekuasaan Allah. Dan ini kita tahu yang menyebabkan mereka semua itu hidup di dunia penuh dengan perjuangan. Para nabi itu hidup di dunia penuh dengan perjuangan. Karena apa? Betapa beratnya manusia meraih kekuasaan Allah, berkuasa atas nama Allah. Itu sedemikian beratnya. Bahkan Nabi Muhammad banyak sekali melakukan peperangan demi supaya Rasulullah punya kekuasaan atas nama Allah. Maka wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah yang dikehendaki Allah itu adalah bagaimana manusia mewujudkan kekuasaan atas nama Allah. Ini kan nanti bisa berbagai peran. Kekuasaan Allah itu ada 3. Manusia di sana bisa menjadi pimpinan, bisa menjadi aparat, bisa menjadi rakyat. Seorang pimpinan, jika dia memang memimpin atas nama Allah amanah, maka dia akan masuk surga. Seorang aparat, orang yang mengurus kekuasaan Allah, mereka amanah, jatahnya surga. Rakyat yang menjadi rakyat yang baik, menjadi hamba yang baik, dia tekun beribadah, rajin berkomunikasi dengan Allah, rajin berbagi, itu jatah surganya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Derajat kemuliaan di sisi Allah sejauh mana dia takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu artinya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Maka kita pahami bersama, kita maklumi bersama. Berarti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadahnya manusia kepada Allah, ibadah yang paling dikehendaki Allah itu manusia mewujudkan kekuasaan atas nama Allah. Ini berat. Tapi itulah tugas manusia. Karena di balik tugas berat yang diemban oleh manusia, Allah menyediakan semuanya. Allah menyediakan surga. Surga yang harganya tidak bisa kita bayangkan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang surga dan bagaimana kenapa Allah menciptakan neraka dan hal lain yang mungkin akan kita kupas bersama. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.